Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza fawzan adima. Wa qala Allah ta'ala fihil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum wal yasumhu. Al-ayah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hari ini hadir untuk menyampaikan kurma Kuartir Cabang Gerakan Pramuka untuk yang kedua kalinya. Para warga Gerakan Pramuka Warja Purbalingga yang saya hormati, yang saya banggakan, pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita bersyukur, insya Allah kita akan mendapatkan tambahan-tambahan kenikmatan. Tetapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka kita akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Salawat dan salam tetap ada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak, adik-adik warga Gerakan Pramuka Warja Purbalingga yang saya hormati, hari ini saya membawakan tema mengapa kita harus bersyukur dengan hadirnya Ramadan. Sebagaimana tadi saya membacakan surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Hudal linnas, yaitu untuk petunjuk bagi manusia. Nah, karena kita hidup ini punya tujuan, punya tugas, maka dengan adanya bulan Ramadan kemudian diturunkan sebuah petunjuk, artinya kita sebagai manusia sudah ada tuntunan untuk menuju tujuan kita. Akhir hidup kita adalah ingin bahagia dunia dan ingin bahagia di akhirat. Untuk itu, dengan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini, kita bersyukur. Kita bersenang karena kehadiran Ramadan. Yang kedua, Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan adalah sebagai petunjuk, sebagai pedoman orang hidup. Maka
pedoman itu kemudian dijelaskan. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Apa petunjuknya? Wabayinati minal huda wal furqon. Itu petunjuknya dijelaskan bahwasanya Quran diturunkan sebagai petunjuk dan petunjuknya dijelaskan untuk mengetahui mana yang diperintah, mana yang dilarang. Untuk itu, ternyata di Al-Quran ada perintah. Diperintahkan kita untuk berpuasa. Jadi, kita diperintah di bulan Ramadan itu, diperintah untuk walyasumhu, diperintah untuk berpuasa. Apa tujuan kita diperintahkan untuk berpuasa? Tiada lain adalah sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun inilah yang menjadi tujuan kita. Berpuasa itu untuk menuju la'allakum tattaqun. Bagaimana sebagai orang yang bertakwa? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 177 tentang takwa ini dijelaskan dari beberapa barometer atau kriteria yang dinamakan orang yang bertakwa, antara lain adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wan nabiyyin wal kitabi wal nabiyyin. Jadi dijelaskan yang pertama, orang yang beriman itu percaya adanya Allah, percaya adanya hari akhir, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab dan nabi-nabi. Kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui kriteria yang pertama adalah sebagai orang yang beriman, kriteria yang kedua adalah supaya memberikan harta, supaya memberikan harta yang dicintai. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Jadi memberikan harta yang dicintai pertama kepada qarib dzawil qurba, baru wal yatama wal masakin. Baru kepada orang anak-anak yatim, anak miskin, ibnu sabil. Ini prioritas yang diberi dengan harta yang kita cintai. Kemudian kriteria orang yang takwa berikutnya adalah wa aqimi sholah wa atas zakah. Orang yang mendirikan sholat dan membayar zakat. Termasuk kesempurnaan di dalam kita puasa Ramadan adalah membayar zakat fitri. Di dalam bulan Ramadan puasanya diikuti dengan namanya sholat tarawih. Berikutnya kriteria orang yang bertakwa adalah wal mu'funa bi'ahdihim idza ahadu. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menetapi janjinya bila ia berjanji. Jadi selalu tepat janjinya. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah kita disuruh untuk sabar. Sabar dalam kekurangan, sabar dalam peperangan. Kita diperintah untuk sabar.
Perang apa? Perang menahan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Apalagi sekarang perangnya sudah perang IT. Ya. Ini banyak sekali yang masuk ke sanubari kita, hal-hal yang membuat kita menjadi banyak hal kekurangannya. Inilah kriteria takwa yang harus kita ikuti. Kemudian yang terakhir, selain tujuan kita berpuasa adalah apa atau kenapa kita bergembira dengan adanya datang Ramadan? Karena dengan datangnya Ramadan kita akan dihapus dosa-dosanya. Manakala kita melaksanakan puasanya diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Hadis yang berikutnya adalah Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi di bulan puasa ini kita puasa wajib itu tidak hanya tidak makan dan minum, tetapi diperintah juga untuk mendirikan sholat malam, yaitu yang dinamakan tarawih. Ada lagi kesempurnaan dalam puasa supaya mendapat ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, yaitu di 10 hari yang akhir ini kita diperintah untuk iktikaf dalam rangka menanti Lailatul Qadar. Karena barang siapa yang menangi mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala bagaikan ibadah 1000 bulan. Demikian yang bisa saya sampaikan, bahwasanya kita kehadiran bulan Ramadan ini menjadi bersyukur. Kurang lebih mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.